ternyata di kota Serang, Sobat Kreatif, ada aplikasi yang bisa ngirimin sayur ke rumah-rumah. Gitu kan? Lewat handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warta Niaga. Warta itu berita, Niaga itu adalah jualan-jualan. Apa kabarnya, Ki? Alhamdulillah baik, sehat walafiat Kang Denny. Iya, teman-teman, sebelum kesini ya perlu diingat bahwa kita sudah vaksin belum? Alhamdulillah udah aman. lengkap ya vaksinnya? Lengkap dong Udah sampai yang vaksin. terakhir. Terus juga sesuai dengan protokol kesehatan. Benar. Karena di sini juga yang tim krunya terbatas, ya kan? Walaupun aktivitas lumayan banyak. Dan sebelum kesini bahkan kita sudah dicolok dulu. Udah dong, dulu. karena kan aktivitas ya kemana-mana. Banyak kemana-mana. Dan teman-teman kita izin buka masker dulu ya, biar Oke. lebih keren. Oke? Biar lebih asik ya. Asik lagi. Gesturnya kelihatan. Sip. Alright. Simpen dulu. Nah, teman-teman, konten ini seperti biasanya adalah Warta Niaga, tapi hari ini berbeda, Kang Rizky. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena saya juga kaget. Ini ada di mana ya? Oh, di mana nih? Biasanya di studio saya. Biasanya di sana ya? Biasanya di sana, di studio Alala yang sangat tempatnya kecil itu, yang tempatnya sangat sederhana itu. Tapi kali ini teman-teman tahu di mana? Sobat Kreatif, kita lagi ada di Sayonara. Alright. Sayonara. Oke, kita teman-teman hati-hati ya. Hati itu. Jangan dagdikduk, hati-hati, kita akan dadakan datang ke tempat kalian ya. Kita akan datang ke tempat kalian. Warta Niaga akan datang ya. Moodnya kita datang mau kemana aja, ke UMKM atau produk-produk kreatif di Kota Serang atau di Banten. So kalau kalian penasaran pengen datang sama kita dan kapan datanginnya, isi komen di bawah sini. Karena tempat kalian bisa jadi yang selanjutnya akan dikunjungi oleh Alala. Keren. Oke, Kak Rizky. Siap Kang Denny. Sekali lagi nih, saya nanya untuk meyakinkan nih, apa kabarnya? Kabar selalu baik, sehat, dan karena suka olahraga makan sayuran jadi selalu bugar. Sayur. Benar, sayur dong. Karena ini yang menarik gitu teman. Dari namanya aja ya, dari namanya aja ini sudah sangat unik. Tempat ini office-nya ada di Iwak, Banten ya. Jadi kalau teman-teman mau ke stadion, sebelum stadion belok dulu tuh ke kiri, ada namanya Iwak, Banten. Tepat ada di sebelah Pom bensin Ciceri ya. Benar sekali. Nah ini kita pas masuk, ini ada di sebelah kiri banget. Jadi jalan masuknya Iwak, Banten nggak jauh-jauh, langsung ada di situ ya, kantor atau office-nya. Benar. Sayonara. Oke, Kang Rizky, karena saya penasaran, sengaja datang ke sini. Boleh. Ya kan, biasanya saya di Alala, Warta Niaganya. Cuma saya sengaja datang ke sini. Saya pengen tahu sebenarnya Sayonara itu apa? Boleh diceritain dikit nggak? Oke, Kang Denny ya. Jadi Sayonara itu apa ya? Sayonara itu suatu agrobisnis ya yang bergerak di bidang agrobisnis ya. Jualan sayuran, supplier sayuran, buah-buahan dan kebutuhan bahan baku pangan yang ada di rumah kalian. Gitu. Jadi kita nyuplai nih ke rumah atau ke instansi juga gitu. Jadi sayurnya ini apakah sayur mentah yang udah diolah atau yang sayur mateng? Bahan baku pangan berarti yang masih mentah. Iya, sayuran yang masih utuh. Yang masih ini. Jadi ya seperti sekali. buah-buahan yang ada di sini. Iya, gitu benar ya. sekali tuh. Jadi ini sesuatu yang sudah jarang sebenarnya ya. Sangat jarang sih kalau buat di sini ya. Kalau untuk di Kota Serang saya nggak tahu nih, kayaknya ini yang pertama nih. Maybe ya. Tidak bisa mengklaim seperti itu, tapi mungkin masih sedikit. Masih sedikit. Tapi kalau saya boleh tahu, ini basisnya aplikasi ataukah kayak dari orang ke orang atau kayak startup gitu? Kalau misalkan berbasis memang pakai aplikasi ya, dan tapi emang planning ke depan ini kan sudah berbentuk startup karena emang kita bertahap sih ya untuk menjadi ke startup itu. Mulai dari demo untuk ke WhatsApp-nya. Jadi kita awal-awal promotion menggunakan WhatsApp. Nah, kan nanti seiring berjalannya waktu kita sembari promosi bahwasanya aplikasi sudah ada dan memang goals-nya kita ke aplikasinya. Gitu. Goals-nya ke aplikasinya. Goals-nya ke aplikasinya karena memang nggak hanya di daerah kota lain yang bagus, kan kita juga bisa dong gitu. Kalau untuk eksistensinya nih, kalau saya boleh tahu, sorry,
eksistensinya Sayonara ini udah lama banget atau emang baru-baru ini aja? Kalau misalkan eksistensinya, kemungkinan ada setahun lah ya, kurang lebih setahun. Kurang lebih setahun. Udah setahun teman-teman Iya. katanya tuh. Dari namanya ini Sayonara. Sayonara. Ini kayak bahasa Jepang gitu. Kayak bahasa Jepang. Sayonara itu apa sih? Sayonara, sampai jumpa ya. Karena filosofinya gini sih ya. Memang kan sebelum saya buka Sayonara ini, saya kan posisinya masih menjadi karyawan swasta gitu tuh. Oke. Nah, akhirnya ketika saya pengen buka bisnis yang seperti ini, kita ibaratnya meninggalkan kerjaan kita yang sebelumnya. Dadah Sayonara gitu. Sayonara kerjaan kita selanjutnya sebelumnya kita ingin menjadi seorang entrepreneur gitu. Jadi Filosofinya seperti itu. Sayonara itu kan kayak say hi ya? Saya ya. Sambil diminum ya? Iya. Ini saya juga. Iya nih kebetulan kita juga nyuguhin nih ya anggur dari pertanian yang ada di sini. Enak loh Kang. Ya, sambil saya cobain, tadi saya juga cobain dan sambil minum. Karena saya senang banget sih dibawa ke sini on the spot ya. Saya On the spot, kaget nih Kang, saya asli aja kaget. Kamu sih gini udah, woi jadi emang benar-benar ada agenda dadakan kayak gitu, Iya. nyamperin ya. Jadi kalian harus siap gitu ya. Harus siap, karena Warta Niaga sekarang sudah berevolusi. Biasanya di tempat di lokasi Studio Lala, sekarang udah siap untuk mengunjungi tempat ada dan siap-siap untuk dagdingduk ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya Kak Rizky, orang-orang kan penasaran. Tadi udah dari nama udah, eksistensi udah mulai kelihatan nih, ternyata udah hampir setahunan ya. Oke, nah yang saya pertanyakan dan mungkin teman-teman tanyakan nih sobat kreatif, pasti menanyakan, kenapa sih harus sayur gitu tuh? Karena aduh gimana ya, adik ipar saya aja nih, adik yang masih kecil tuh pada nggak suka. Boleh tahu nggak diceritain? Balik lagi sih ya, karena emang saya hobi banget dari dulu dikasih makan sama orang tua sama ibu ya. Oke. Selalu sayuran-sayuran karena memang pentingnya kesehatan untuk tubuh itu memang terasanya bukan deket-deket ini, di jauh-jauh hari gitu tuh kan. Waktu kita umur sudah terhitung lebih gitu, baru kita kerasa bahwasanya memang sayuran ini sangat butuh banget ya untuk imunitas tubuh. Kemudian juga buah-buahan Kang, itu benar-benar untuk apa ya namanya, menjaga vitamin yang ada di dalam tubuh kita. Jadi biar kita tuh selalu fit gitu tuh, kita tuh selalu power banget gitu. Dan jangan sampai lupa olahraga tuh ya. Yang paling penting tuh olahraga. Jangan hanya makan sayuran, makan buah-buahan dan makanan sehat, tapi olahraga lupa. Jadi tetap kita harus olahraga. Pertanyaan selanjutnya adalah ini yang menarik nih. Apa nih? Diminum lagi. Sambil santai-santai. Yang menarik adalah ini kan di bidang agrobisnis tadi ya? Iya, benar. Agrobisnis, pertanian dong. Pertanian. Anak pertanian dong. Ya, saya petani muda. Petani muda. Iya. Jurusannya pertanian dong. Jurusan ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis masih masuk dong. Masih nyambung, ada bisnisnya. Ada bisnisnya dong. Tapi pertaniannya ada. Pertaniannya basic karena memang kakek ya. Kakek saya seorang petani dan tengkulak hebat lah ibaratnya. Pengalaman sekali di sini. Iya, karena memang luar biasa usahanya kakek nih, punya kebun cengkeh dan segala macam. Ya. Iya. Jadi durian dan macam lah. Jadi secara basic pendidikan nggak ada sama sekali di pertanian. Nggak ada. Tapi terinspirasi dari kakek. Kakek. Nah, benar, dari kakek. Kakek itu adalah sering jadi petani juga. Jadi petani. Turun ke lapangan, benar jadi sekali. terinspirasi dari situ. Benar. Oke. Dan kebetulan bidang yang pengen diambil adalah sayur. Kenapa nggak ngambil kayak kakak dulu? Apa cengkeh apa gitu? Sayuran karena kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Iya, karena butuh sayur. Dan memang goal saya itu kita tuh pengen banget gitu. Orang-orang tuh melek kesehatan gitu tuh. Sayuran, kamu makan sayur, kamu makan sayur gitu. Sambil jualan, sambil ngasih dampak kesehatan. Benar sekali. Apalagi lagi pandemi gini ya. Iya, nah itu pandemi lah. Satu-satunya benar sekali ya. Udah 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Ya, Nggak terasa semoga Mudah-mudahan. segera berlalu lah ya. Oke. Itu harapan orang kreatif ya. Harapan kita sebenarnya sih kalau di dunia kreatif startup, karena kalau semakin kita sehat, semakin pandemi ini sudah berlalu, kegiatan kita mudah-mudahan bisa lebih ngalir lagi, lebih eksis lagi. Lebih eksis lagi. Benar. Nah, Arisi, saya juga dapat info nih kemarin. Sempat kan kita ketemu sebenarnya pertama kali di salah satu acara. Ya, salah satu acara kita ketemu nih. Terus saya penasaran, gitu. Kang Rizky ini, ini sebagai founder ya, Kang Rizky? Iya, benar. Founder. Oke. Nah, yang saya pertanyakan adalah di Instagram atau di media massa, di halayak umum, di halayak ramai.
saya lihat satu berita ya di Apa situ tuh? Rizky Sayonara, salah satu duta pemuda pelopor dari Banten. Wah, saya nggak ngerti nih, udah pelopor nih. Pelopor Maksudnya ya. Apa ini nih Iya. maksudnya? Boleh diceritain nggak duta pelopor itu apa dan Kang Rizky sebagai apa di sana? Oke, jadi pelopor ya, balik lagi ke pelopor. Pelopor itu kan yang mencetuskan gitu tuh ya, yang mencetuskan dan berdampak positif untuk masyarakat tertentu gitu I ya. see. Benar. Jadi apa sih kenapa saya dipilih di Banten itu? Oke. 5 ya, dari 5 bidang itu ya. Kalau saya masuknya ke inovasi teknologi, bidang inovasi teknologi yang dimana memang startup memang di luar sana banyak gitu tuh ya. Startup banyak. Banyak, tapi yang berbasis dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari itu kan Oke. sangat jarang. Apalagi di daerah Banten sendiri nih. Oke. Sangat memang ada beberapa kompetitor tapi fokus utamanya bukan di situ gitu tuh. Utamanya bukan di situ, Bukan, karena memang inovasi teknologi yang kita bergerak di bidang digital sih ya, digital. Oke. Nah, itu kan yang lagi dibutuhkan sekali nih, bener-bener dibutuhkan sekali untuk apa sih masyarakat di masa-masa pandemi kayak gini. Oke. Balik ke digital Ke atau digitalisasi maju ke tadi. digital. Benar. Jadi pelopornya Kang Rizky mungkin yang saya tangkap adalah bagaimana bisa sayur-sayuran atau buah-buahan ini yang tadinya konvensional gitu ya, bisa dengan inovasi teknologi yang ada gitu ya, aplikasi bisa jadi digital kayak gitu penjualannya. Harapannya berarti ke depan bakal ada mirip kayak startup kayak salah saya boleh sebutin ya, soal startup unicorn di Indonesia kan ada Gojek apa, mungkin arahnya bakal ke sana. Iya, benar sekali. Benar sekali Kang Denny. Jadi konsepnya itu saya belum gali nih sebenarnya Ya, nih, benar. masalah di konsep Di aplikasinya ya. aplikasinya nih ya. Karena ini yang menarik teman-teman. Jadi saya juga udah ngepost kemarin di status saya. Boleh. Saya pernah hadir di Kota Serang untuk Anda yang butuh sayuran dengan sehat gitu ya, fresh segar gitu ya. Always beres. Tapi saya belum tahu caranya gimana nanti ke depannya gambarannya. Oke, gampangnya gini sih. Kan ibu-ibu atau bapak-bapak atau hadirin semua kan sudah biasa ya pakai aplikasi-aplikasi pada umumnya gitu kayak Shopee, bahkan kayak Gojek gitu tuh. Nah, itu tidak jauh beda dengan itu. Mirip kayak gitu konsepnya. Benar sekali. Kita lebih ke karena memang memudahkan sih ya. Kan konsepnya untuk beralih ke digital itu memudahkan masyarakat ya. Benar-benar memudahkan masyarakat untuk memesan nih gitu tuh. Kamu belanja dari rumah udah bisa gitu tuh. Nggak harus kamu ke supermarket atau ke pasar kayak gitu tuh. Jadi kita sebagai jembatani sih ya, menjembatani gitu. Kan dulu kan. Oke, boleh. Oke, kita cobain. Sambil cobain. Anggur. Kenapa anggur warnanya merah? Ungu. Udah diciptainnya kayak gitu. Pertanyaan saya yang kedua nih. Kan ada tulisannya namanya adalah bawang merah. Bawang merah. Tapi kenapa warnanya adalah ungu? Ungu. Sama sih kayak kol merah, Kol tapi merah. kolnya warnanya ungu. Gitu. Ya suka-suka masyarakat sebelumnya yang sudah mencetuskan nama itu sih. Kayaknya sih ini karena dulu warna paling deket saat itu mungkin adalah merah. Iya. Jadi secara belum nemu kayaknya nama ungu itu. Kayak, apa ya gitu, itu merah aja gitu. Iya benar. Oke, kali ini balik lagi ke aplikasi nih. Saya penasaran banget dan pastinya sobat kreatif di rumah bener-bener penasaran masalah aplikasinya. Benar. Gitu ya. Karena saya kaget sih ternyata di Kota Serang, sobat kreatif, ada aplikasi yang bisa ngirimin sayur ke rumah-rumah. Iya benar. Gitu kan? Kang Denny. Lewat handphone. Iya nggak? Lewat handphone. Lewat handphone. Jadi mekanismenya nih kalau lebih detailnya nih, saya punya handphone, Iya. ya kan? Punya handphone. Terus, aduh, saya malas ke pasar nih, Iya ya kan? benar. Sayang, kamu ke pasar dong. Ah, tidak mau. Saya lagi pasang skincare. Wih, Ya boleh. kan? Kata istri saya gitu. Kata istri ya, benar. Terus, ya udah, kamu kan tinggal install aja aplikasi Sayonara. Bener. Terus setelah saya install nih, apa yang terjadi gitu? Apa yang harus saya lakukan? Ya, di situ sudah ada fitur-fiturnya, sudah ada menu-menunya. Kamu mau butuh apa? Ada sayuran, ada rempah-rempah, ada buah-buahan, ada daging-dagingan, ada serealia dan segala macamnya. Itu semua sudah ada kategorinya. Tinggal kalian klik, misalkan Kang Denny mau kangkung.
Berarti ada dia di mana tuh? Di sayuran dong. Sayur. Klik kategori sayuran rek. Nanti ada tuh Kang Denny cari gambarnya. Oh, di situ ada kangkung. Oh, Kangkung. oke. Tinggal ada keranjang tuh. Ketika diklik ada gambar keranjang. Sama aja seperti yang lainnya ya, sama Kayak, umumnya. iya. Masuk keranjang. Nanti pas mau ini ya mau ngecek, di situ ada login atau daftar. Nah, kalau Kang Denny sudah pernah daftar tinggal login. Tapi kalau belum login, Kang Denny daftar di situ. Register dulu dong, karena memang database itu sangat diperlukan. Semua aplikasi pasti kayak gitu. Kayak gitu ya? Nanti setelahnya baru udah ada gitu tuh. Oke, nah kalau saya boleh tahu nih Kang Rizky, sekarang untuk supply nih ya, ngomongin supply ya, Bener? yang sudah terjadi nih, sudah sampai mana aja atau siapa aja sih yang udah pesen ke Sayonara, kalau boleh tahu nih? Kalau boleh tahu ya. Boleh Harus tahu dikasih nggak? tahu kan ya? Oke, Boleh. kalau misalkan supply kita Banten ya, masih lingkupnya masih Banten, masih belum keluar Banten karena memang paling jauhnya itu kita ke Merak. Oke. Itu ada di Merak Bangun Samudra. Oh. Jadi di situ repairing dari tongkang kapal, dia punya kantin dan dia masak sendiri. Nah di situ. Kemudian ada di Cilegon juga. Di Cilegon itu ada namanya Saung Restu Kang Denny. Nah di situ seperti kayak apa sih namanya restoran-restoran besar gitu. Nah kita supply ke mereka. Itu hanya satu pintu. Maksudnya satu pintu tuh kebutuhan dapur dari saya full. Semua kebutuhan dapur. Jadi full dari Sayonara tuh. Itu sayurnya aja? Enggak, semua kebutuhan dapur kita supply. Jadi satu pintu itulah istilahnya. Kita di sini sebenarnya bukan jualan ya, tapi kita di sini ngasih solusi gitu kepada para pengusaha karena memang paling sulit banget ketika punya usaha kafe atau resto yang lagi rame-ramenya butuh belanja dengan cepat dan memang harus semuanya ada. Itu sangat sulit. Ini yang jadi diferensiasi atau kekuatan dari Sayonara yang membuat Sayonara berbeda daripada yang lainnya. Oleh karena itulah masuklah Kang Rizky jadi salah satu dari 5 orang perwakilan provinsi Banten, guys, ya, di Duta Pemuda Pelopor. Iya, benar. Ini tingkatnya masih provinsi atau udah nasional? Kemarin kita lolos di provinsi. Alhamdulillah kita dapat juara 1 di inovasi teknologi. Nah sekarang nih dari tanggal 3 sampai tanggal 7 ini kita sudah starting buat perlombaan untuk ke nasional Kang Denny. Mewakili Banten. Iya, dari sekian banyak peserta di belakang sana yang diambil cuma 5 orang doang Kang Denny. 5 orang itu mewakili satu bidang. Iya, ada 5 bidang soalnya. Kota kabupaten masing-masing atau campur di situ? Atau siapapun yang menang gitu? Yang menang dari tiap provinsi, dari tiap kota atau kabupaten. Kang Rizky kebetulan dari kota? Iya dari kota Serang. Kota Serang ada 3 Kang Denny. 3. Yang pertama itu Kang Iyad, itu dari sosial atau lingkungan hidup. Kemudian ada Kang Mujang Kurnia, itu dia dari agama, sosial dan agama dan budaya. Nah kemudian Sayonara itu dari inovasi teknologi. Ada 2 lagi dari pendidikan itu ke Kak Atari, ada di Tangerang Selatan. Kemudian satu lagi yang terakhir itu dari Lebak. Itu dari pangan, bidang pangan, Kang Arnata. Itu gula aren. Ya. Berarti mereka itu mewakili wajah Banten di bidangnya masing-masing. Benar. Nah, Kang Rizky mewakili di bidang inovasi teknologi. Benar. Karena tadi filosofinya adalah Kang Rizky bukan cuma jualan, tapi juga membantu orang-orang, memudahkan orang-orang beli dari rumah. Contohnya kayak istri saya tadi lagi skincarean, ya udah tinggal mesen aja, tiba-tiba udah dapat rumah gitu ya kira-kira ya. Iya. Nah sekarang nih yang saya pengen cari tahu, Kang Rizky kalau nggak salah saya baca-baca di media massa ini lagi proses fact finding, bener nggak? Bener sekali nih. Ya, benar fact sekali. Finding itu apa tuh, kayak dia survei dia melihat bahwasannya apakah kegiatan ini benar-benar real gitu tuh, apakah memang Sayonara ini ada gitu tuh. Jadi kan kita nggak bisa ketika hanya presentasi tapi ketika di aktual nggak ada. Karena di sini yang dipikirin sama ini dari Dispora atau Kemenpora di pusatnya? Dispora. Oke. Berarti yang dipikirin adalah mereka juga memikirkan bagaimana kompetisi ini diberikan pemenang atau juara yang bisa sustainable, bisa berkelanjutan. Nggak cuma pas lomba ada produk itu terus hilang lagi. Dan memang pernah beberapa kali di sebelumnya, makanya karena adanya seperti fact finding kayak gini.
cuman hanya sekedar teori dan berkas-berkas tapi aktualitinya nggak ada. Nah, itu makanya adain di. Kalau bahasa Inggris kunonya adalah amis jambu. Tahu nggak? Apa itu kan? Baru denger ini saya ini. Ini buah-buahan kan Rizky, harus dimasukin amis jambu. Nanti cari tahu sendiri ya. Amis jambu. Kasih tahu di kolom komentar. Amis jambu, jambu manis. Jadi jambu manis. Jambu manis. Tapi cuman ininya doang, apa namanya, maunya doang. Oh, maunya. Udah beres, udah bubar. Udah beres sudah. Nah, Nggak ada gitu. tindak lanjutnya ya. Nah, Kang Rizky, pertanyaan saya selanjutnya adalah persiapan ya untuk tadi ada fact finding apa. Persiapannya sudah sejauh mana atau udah bagus banget, udah 100% kalau boleh tahu nih? Kalau untuk penilaian sih mungkin orang lah yang lihat, tapi mungkin untuk diri sendiri dari internal ya? sangat siap untuk ke nasional ini karena memang yang diperlihatkan adalah aplikasi ya, aplikasi dan pertama aplikasi, terus yang kedua kegiatan kepeloporannya itu kan sudah ada, yang kedua itu manfaat untuk masyarakatnya apa gitu tuh, dan yang ketiga dari segi penilaian itu jangka panjangnya itu seperti apa, tujuannya, karena kan yang dinilai itu hanya itu tiga. Jadi ya benar. Apa nih yang sedang yang dilakukan, kemudian prospek jangka panjangnya apa, dan yang ketiga apa manfaat untuk masyarakatnya. Alhamdulillah sudah ada semuanya. Sudah tercapai semuanya. Sudah tercapai dan sudah disiapkan semuanya. Paling secara teknis Kang Rizky sekarang lagi siapin kalau mereka kunjungan gitu ya. Kalau dari Kemenpora kunjungan berarti Kang Rizky siap-siap untuk mungkin atau presentasi, benar. Atau ngasih lihat aplikasinya gitu. Iya, jadi ketika mereka datang ke sini, otomatis saya karena memang jasa ya, kita nggak bisa di jalan juga gitu kan. Nah, makanya kita siapkan presentasi menggunakan laptop gitu, kita liatin bahwasanya ini adalah kegiatannya. Terus ini manfaatnya. Jadi kita menggunakan presentasi itu untuk meyakinkannya sih. Karena pasti mereka akan kunjungannya pasti ada kemungkinan besar di sini atau pasti di sini, pasti di sini ya. Karena di kantornya langsung. Karena ini yang dilaporkan yang di sini ya. Iya benar. Oke, teman-teman pasti. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran banget tempatnya di mana, datang aja ke Iwak Banten ya. Kalau datang ke Iwak Banten di mana? Teman-teman Ciceri depan UIN Banten ada pom bensin, sebelahnya Iwak Banten. Sebelahnya benar. Atau masih belum tahu juga, Anda nggak pernah jalan-jalan karena jomblo ya. Sedih amat kayak teman kita nih yang jadi kru di sini pada sini karena jomblo. Sebelum stadion ya, sebelum Anda belok ke stadion ada tuh tulisannya, lihat sebelah kiri ada Iwak Banten. Benar ya. Benar. Jadi itu deh, kalau bisa Anda datang ke sini langsung lihat tempatnya, ketemu sama Kang Rizky boleh nggak? Sangat boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Atau nggak ada yang terinspirasi sama Kang Rizky boleh nggak? Terbuka lebar kalau untuk yang namanya panggilan sosial atau misalkan sharing-sharing mengenai ilmu bisnis, sangat open sekali. Tapi, kita tidak pelit ilmu. Aduh Kak, saya ini jauh Kak. Saya ini dari misalkan dari mana gitu ya? Dari Jawa Tengah misalkan. Tapi terinspirasi dari produk Banten, Kang Rizky. Boleh nggak saya kepoin Instagramnya dulu atau nomor handphonenya? Boleh. Boleh. Di mana tuh kalau Instagramnya mereka? Instagramnya bisa kalian klik atau search itu di Sayornara. Sayornara. Tulisannya nih ya, sudah ada SAYOORNARA. Jangan sampai salah tulis. Jangan sampai salah tulis. Karena beda nanti. Fotonya yang hitam. Tulisan O-nya 2. O-nya 2. Sayornara. Kalau bahasa Inggrisnya berarti Sayurnara. Sayurnara. Oke. Nah, berarti teman-teman jangan khawatir buat kalian yang mau konsultasi ke sini atau pengen bikin program yang mungkin serupa tapi tak sama dengan kalian terinspirasi gitu ya. Benar sekali. Boleh datang ke sini, Instagram tadi Sayornara. Terus saya kalau boleh tahu nih, harapan buat Kang Rizky untuk Sayornara ke depan apa nih kalau boleh tahu? Yang pasti setiap manusia punya harapan ya. Betul. Harapan saya untuk Sayornara ke depannya, yang pertama Sayornara ini bisa menjadi supplier besar minimalnya di Banten. Minimal di Banten. Minimalnya. Kita sudah ngirim ke sana sini. Yang kedua, startup. Jadi startup di se-Indonesia. Karena memang langkah ke depan kita bakal buka outlet-outlet yang ada di luar Serang atau Banten. Terus yang ketiga, karena memang saya sudah punya progres ke depannya pengen supply ke luar negeri atau ke ekspor. Nah, itu sudah kita rencanakan dan insya Allah tinggal nunggu actionnya aja nih Kang. Karena memang konsep sudah ada gitu tuh. Oke. Dengan tim yang ada gitu dengan ya? tim yang ada. Pasti sekali. Suatu saat bakal lebih berkembang lagi.
akan butuh orang-orang hebat lagi yang bakal bergabung di sini Benar gitu ya. sekali. Makanya penasaran, kepoin aja dulu lah minimal di itu dia. ini ya. Nah, kalau untuk ke kota lain dulu nih ya, selain kota Serang atau enggak Cilegon tadi udah ceritain ya. Ada Pandeglang, ada Lebak gitu ya, benar. Tangerang, atau mungkin mepet-mepet dikit ke Jakarta, ke Jawa Barat. Ada rencana ekspansi gitu? Pastinya ada, karena memang kalau misalkan daerah-daerah kota-kota besar itu sangat melek digital banget ya. Melek digital. Nah, sangat melek Pastinya. digital karena itu adalah suatu suatu peluang. Peluang karena kita kan namanya bisnis ngelihat peluang ya. Kita ngelihat peluang bahwasanya kota-kota kayak kota Tangerang Selatan, kota Tangerang, kemudian kota Jakarta itu sudah melek digital, dan memang rencananya untuk ke selanjutnya itu adalah Tangerang Selatan. Itu yang kita kejar. Itu ya selanjutnya. Next ke kota-kota lain juga. Next ke kota lain. Oke, itu untuk se-Indonesia, Se-Indonesia. insya Allah ke depannya. Kang Rizky, cuman yang saya penasaran adalah Kang Rizky ini ya, kita udah ngomongin banyak sayonara. Iya benar. Tapi saya belum ulik sedikit aja kalau boleh ya Taya, kalau pengen teman-teman penasaran, saya pengen ulik sedikit tentang backgroundnya Kang Rizky nih ya. Alright. Tadi kalau dari pendidikan udah kita cari tahu bahwa Kang Rizky ternyata bukan dari pertanian, cuman ekonomi bisnis ya. Benar sekali. Cuman Kang Rizky ini ke depan gitu ya. Sorry, yang mendasari Kang Rizky nih bikin sayonara, ke depannya bakal seperti apa? Itu emang Kang Rizky yang mau sendiri, apa emang digas-gasin sama teman-teman, atau karena emang murni dari keresahan sendiri? Oke. Jadi kalau misalkan ngejawab yang tadi ya, memang ini murni dari diri sendiri karena memang awal mulanya untuk pemikiran dan segala macamnya emang lahir dari diri sendiri karena memang tadi kakek sih ya. Karena kakek gitu tuh. Terus yang kedua untuk selanjutnya apa sih yang pengen Rizky kerjain gitu. Rizky kan sekarang lagi ngejalanin di mau starting di pendidikan sarjana 2, S2 di master, ngambil master. Iya, ngambil master ini ya, ekonomi bisnis juga sama. Terus kedepannya ada harapan gitu, pengen banget gitu jadi socialpreneur kan. Socialpreneur? Iya, jadi apa yang saya punya gitu tuh kan. Saya sangat senang sekali ketika berbagi ke yang lain gitu tuh. Itu senang banget itu kan, nggak tahu kenapa ketika saya punya sesuatu dan saya berbagi dengan orang lain itu sangat senang. Karena apa? Ketika saya bagi bukan yang ada berkurang kan. Yang jadi makin adalah bertambah. Sedekah. Konkretnya seperti apa kalau dari sayonara pengen sosialnya? Lebih ke share itu sih ya, sharing tentang ekonomi bisnis kayak gitu. Kayak edukasi tentang ekonomi. Tapi kalau dari bahan makanannya mungkin kalau ada dari yang mau dikasih atau gimana, nggak ada ya kalau kayak gitu sosialnya? Kalau ke sosialnya saya sih tetap dengan mitra petani ya, petani karena memang kita butuh juga bahan baku dari petani. Kita juga pengen nyelamatin petani dari tangan-tangan tengkulak yang jahat gitu tuh. Kita bisa bantu mereka untuk kedepannya bisa lebih benar lagi. Oke. Kang Rizky, satu pertanyaan saya mungkin ini yang bakal jadi pertanyaan terakhir ya, harus pamungkas nih. Wow. Tadi kan Kak Rizky ngomong juga tentang startup ke depannya yang jadi harapan selanjutnya ya. Nah, pertanyaan saya adalah resiko dari startup biasanya adalah Kang Rizky harus membuka juga jaringan atau angel investor yang mau datang buat Kang Rizky. Benar. Gimana tuh? Semua pengusaha Kang Denny itu tidak bisa menutup mata dengan investor. Karena memang untuk perkembangan usaha itu sendiri, ya kan. Jadi kita tidak menutup mata dengan para investor atau para pengusaha lain untuk memajukan sayonara. Kita open banget dan kita bisa berbincang-bincang dulu gitu tuh tentang apapun itu di sayonara, siapa tahu bisa berminat gitu untuk meledakkan lagi sayonara di kancah nasional ini. Terus yang selanjutnya untuk para investor yang ingin tahu tentang sayonara, pertama bisa di DM ya di Instagramnya. Kemudian kalau misalkan memang dia nggak bisa datang ke sini, memungkinkan untuk kita datang sana, kita yang sana gitu. Untuk presentasi mengenai ini. Dan yang terakhir, kalau misalkan ada orang-orang yang pengen punya usaha seperti sayonara, buka di tempat rumahnya gitu tuh. Di depan rumahnya misalnya. Outlet sayonara di depan rumahnya itu sangat bisa sekali. Caranya gimana? Ya tetap DM di Instagram sayonara. Ada nih. Sayonara. Kalau penasaran langsung aja ya, kepoin ya. Terus Kang Rizky, kita udah semua bahas, udah semua kupas nih dari Kang Rizky.
mungkin satu yang belum saya kasih adalah satu statement, closing statement dari Kang Rizky. Silakan. Spesial. Oke, jadi gini ya. Kenapa saya berbisnis di Sayonara? Karena memang kalau kita berbicara dengan sayuran atau bahan baku pangan itu kan kita bisa ngasih manfaat untuk masyarakat luas. Karena apa? Sayuran, buah-buahan dan segala macamnya bisa dimakan sama guru yang bisa ngasih pendidikan ke orang lain. Terus sama ustadz, apalagi tuh yang ngajarin ngaji ya kan? Ketika dia sehat karena makan makanan yang sehat, itu kan manfaat lagi untuk Sayonara dan masyarakat yang lainnya. Terus bisa dari pengusaha atau apapun itu. Jadi intinya kalian harus melek mengenai kesehatan kalian. Percuma banyak uang, percuma banyak apapun itu ketika kalian nggak sehat gitu tuh. Jangan sampai mengobati baru sakit baru diobati. Jangan sampai, tapi mencegah. Dan memang efeknya ke kalian semua. Kalian sehat mau ngerjain aktivitas apapun, it's fun, enjoy gitu tuh. Kalian olahraga enak. Dan dari situlah ide-ide kreatif akan terus bertambah berkembang lagi. Bener banget. Keren banget. Bener. Ya, jangan sampai tutup mata mengenai kesehatan. Karena sehat itu adalah kepentingan yang utama. Sayonara, karena sayonara ini bukan cuma bisnis, bukan cuma sosial, tapi kita say sayonara to kelaparan, to kemiskinan. Bener. Welcome kepada kebahagiaan. Jargonnya sayonara kan gini, belanja dari rumah, kualitasnya supermarket, harganya pasar. Jadi jangan takut, harga udah di pasar tapi udah di rumah gitu tuh. Keren banget Kak Rizky, thank you untuk hari ini. Terima kasih banyak nih, sudah digerebek lah ibaratnya. Saya udah diterima di sini, udah dikasih buah-buahan. Benar, dan apa adanya aja sih, karena memang seperti ini ya. Mungkin saya juga nanti bakal mesen dari Sayonara untuk harus dong. Buah-buahan atau bawangnya, mungkin ya sayur-sayuran langsung dari rumah. Pokoknya kebutuhan dapur Kang Denny aja. Langsung full dari Sayonara. Oke teman-teman, saya kira cukup Kang Rizky. Jangan lupa main Kalala. Siap. Meluncur ke sana. Oke, kabar semua. Jangan lupa ya untuk terus saksikan lagi ya inspirator-inspirator hebat di Warta Niaga. Warta adalah berita, Niaga itu adalah jualan-jualan. Kalau kamu inspirator-inspirator hebat pengen kita datengin atau secara dadakan kita datengin, kasih tahu aja referensinya di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian tentang Warta Niaga di konten ini. Terima kasih, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Dadah, terima kasih Kang Denny.